Hasil visum anak Aibda WH janggal dan bukan dari penyidik. Hasil visum anak Aibda WH dinilai janggal oleh kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan. Pasalnya, menurut Andri, dokter yang membuat surat hasil visum tersebut dinilai tak kompeten. Hal ini disampaikan Andri berdasarkan hasil sidang keempat kasus Guru Supriyani di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu, tanggal 30 November tahun 2024. Saat sidang keempat, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan 5 saksi terdiri kedua orang tua korban, wali kelas korban, kepala sekolah, serta seorang guru. JPU juga membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, ucap Andri Darmawan, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, ucapnya. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantar visum masih menjadi wilayah penyidik bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap Andri. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, jelasnya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik, ucap Andri. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, lanjutnya. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Karena kami menduga luka ini disebabkan penyebab lain, tutur Andri. Kades lega bongkar soal uang damai Supriyani 50 juta. Berikut ini pengakuan Kepala Desa Wonua Raya Kecamatan Baito Konawe Selatan di hadapan Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Ia merasa lega karena jujur terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh menganiaya murid kelas 1 SD. Sosok Kades bernama Rokiman ini mengungkap asal-usul uang puluhan juta yang diminta kepada Supriyani agar berdamai dengan Aibda WH. Namun hal tersebut tak bisa dipenuhi oleh sang guru honorer 16 tahun di salah satu sekolah di Kecamatan Baito ini. Seperti diketahui, kasus Guru Supriyani terjadi sejumlah intrik yang turut mewarnai perjalanannya. Salah satunya mengenai uang damai 50 juta rupiah yang viral di media sosial. Sebelumnya, sebuah video viral beredar memperlihatkan seorang pria yang mengenakan seragam dinas berwarna putih. Ia adalah Rokiman, Kepala Desa Wonua Raya. Dalam pernyataannya tersebut, ia menyebutkan bahwa uang damai 50 juta rupiah tersebut awalnya disampaikan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun tak lama setelah itu, ada video kedua dari Rokiman yang menyebutkan permintaan uang 50 juta rupiah tersebut keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Dua pernyataan berbeda yang disampaikan Rokiman ini menyita perhatian publik. Pasalnya, terdapat dua hal yang berbeda pula disampaikan oleh Rokiman. Pertama, disebutkannya uang 50 juta rupiah tersebut atas permintaan Kanit Reskrim Polsek Baito. Namun hal kedua dalam video berbeda yang disampaikannya, bahwa uang 50 juta rupiah itu atas dasar inisiatif sendiri dari pemerintah desa. Atas pernyataannya tersebut, Propam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, pun memeriksanya, Kamis,
tanggal 31 Oktober tahun 2024. Propam Polda Sultra mempertanyakan mengenai hal itu. Ia dimintai keterangan terkait pernyataan dalam dua videonya tersebut. Rokiman pun membeberkan bahwa dari video yang kedua, ada campur tangan Kapolsek Baito. Di mana, video kedua itu, Rokiman menyebut jika uang damai diminta atas inisiatifnya sendiri. Sementara itu pula video kedua, dibuat atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Di video kedua tersebut, Rokiman diminta membuat keterangan palsu soal uang damai 50 juta rupiah. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang, ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Ujarnya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Lalu, tak lama datang Kapolsek Baito dan meminta bantuan kepada Rokiman. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Kapolsek Baito meminta kepada Rokiman supaya mengatakan, permintaan uang damai 50 juta rupiah itu merupakan inisiatif dari pemerintah desa untuk menyelesaikan kasus. Padahal yang sebenarnya permintaan itu, uang damai 50 juta rupiah, yang menyampaikan Pak Kanit, katanya. Mengaku lega, setelah membeberkan fakta terkait uang 50 juta rupiah tersebut, Rokiman mengaku sangat lega. Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, ujar Rokiman. Dua video berbeda, diwartakan sebelumnya, Rokiman mengeluarkan dua video berbeda soal uang damai senilai 50 rupiah dalam kasus Guru Supriyani. Video pertama yang beredar, Rokiman menyebut awalnya ia mencoba melakukan mediasi dengan Aibda WH, ayah korban. Tapi tidak membuahkan hasil, dalam artian masih minta waktu untuk berdamai, katanya. Lalu, karena mediasi tak menemui jalan keluar, Rokiman lantas pergi ke Polsek Baito untuk bertemu dengan Kanit Reskrim. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan mediasi belum bisa menemui titik temu karena keluarga korban belum memaafkan Supriyani dan masih meminta waktu. Seiring berjalannya waktu, Supriyani mendatangi Rokiman untuk bisa mempercepat proses kasus ini. Karena menyangkut beban di istrinya. Kemudian dari Bapak Katiran, suami Supriyani, menyiapkan dana 10 juta rupiah, jelasnya. Hal tersebut pun langsung disampaikan ke Kanit Reskrim, namun keluarga korban belum mau berdamai. Setelah itu, Pak Kanit menyampaikan belum mau, Pak. Kemudian saya kembali ke Bapak Katiran, suami Supriyani, berapa mampumu? Yang dia siapkan 20 juta rupiah, katanya. Namun, angka tersebut belum bisa membuat keluarga korban berdamai, dan Rokiman kembali mendatangi Polsek Baito untuk menanyakan kasus tersebut. Kemudian muncul tangan angka 5. Setelah itu saya tanya, ini 5 apa Pak? 500 atau 5 juta? Bukan Pak, ini 5 besar, katanya. Rokiman pun kembali menanyakan angka 5 itu dan dijawab 50. Rokiman lalu menyampaikan angka 50 juta itu kepada suami Supriyani. Hanya saja pihak Supriyani mengatakan tidak mampu membayar hingga 50 juta rupiah tersebut. Lalu di video kedua, Rokiman menyampaikan uang 50 juta rupiah tersebut inisiatif dari dirinya sendiri. Rokiman berujar, ia sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk melakukan mediasi. Saya sebagai pemerintah merasa bagaimana dengan warga saya. Saya mencoba untuk memediasi sendiri. Menawarkan opsi itu, uang damai 50 juta rupiah, katanya. Yang pertama dari angka 20 sampai 30 namun jangankan 20. 50 kalau pihak korban tidak mau damai atau mencabut tidak akan selesai, jelasnya menambahkan. Angka tersebut, kata Rokiman, merupakan inisiatifnya dan ia mencoba untuk menyampaikan kepada Supriyani. Inisiatif dari saya selaku pemerintah karena melihat warga saya ibalah. Jadi saya coba berupaya, ujarnya. Kemudian saya menyampaikan kepada Ibu Supriyani soal opsi ini, 50 juta rupiah,
kemudian Ibu Supriyani terdiam. Memang mutlak itu dari kami, katanya menambahkan. Sebelumnya, terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan, 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai Rp50 juta tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonua Raya tersebut. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai Rp50 juta dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani, ujar Is saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi.